Halo, masih bersama saya Ihan Matoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya masih ditemani oleh Pak Yonatan Aditya dan Ibu Grace Indrawati dari Fakultas Psikologi UPH. Kita sedang membicarakan teori attachment dan rupanya teori attachment yang mempengaruhi relasi antar manusia mungkin juga mempengaruhi cara kita berelasi dengan Tuhan. Jadi bagaimana ya Pak pengaruh teori attachment terhadap cara kita berelasi dengan Tuhan, Pak Yo? Kalau saya percaya itu akan mempengaruhi ya. Jadi kan saya ini sama, loh. Jadi cara saya berelasi dengan sesama, dengan orang tua, akan saya terapkan juga waktu saya berelasi dengan Tuhan. Jadi kan model of self, model of others-nya sama. Dan Tuhan itu kan dianggap sebagai sumber attachment, salah satu figur attachment. Karena kan kalau misalnya di Kristen itu kan hubungan dengan Tuhan itu sangat antropomorfis. Tuhan itu dianggap sebagai Bapa gitu. Jadi misalnya saya avoidance ya, saya juga akan susah untuk percaya pada Tuhan. Karena ya itu, karena saya ini cenderung curiga sama figur attachment. Jadi saya juga akan curiga kepada Tuhan. Jadi orang yang preoccupied mungkin juga sama. Dia itu sulit untuk bisa merasa dirinya itu dicintai oleh Tuhan. Jadi dia akan selalu merasa berdosa, gitu. Nah, efeknya mungkin ke sana sih. Jadi itu mempengaruhi juga relasinya dengan Tuhan. Saya ke Bu Grace. Apa Bu Grace juga melihat fenomena-fenomena yang sama, Bu, bahwa teori attachment itu mempengaruhi cara kita berelasi dengan Tuhan? Ya, mungkin ada salah satu juga pandangan gitu ya terkait dengan bagaimana individu melihat Tuhan itu tadi sebagai figur Bapa gitu ya. Kalau Freud sempat menyinggungnya bahwa seorang menjadi tidak percaya kepada Tuhan itu karena adanya kemarahan gitu dengan figur ayah yang ada di dunianya ini, sehingga dia menganggap bahwa ya baik ayah yang di dunia maupun Bapa yang ada di surga itu adalah kedua hal yang sama gitu, sehingga kemarahan terhadap ayah yang ada di dunia itu juga dilontarkan gitu kepada Tuhan gitu yang dianggap juga sebagai figur ayah tadi. Oh, oke. Nah, Pak Yonatan, saya ingin tahu juga ya, apakah ajaran-ajaran doktrinal itu sebenarnya menolong kalau kita itu insecure ya relasinya dengan Tuhan, atau memang ajaran doktrinal itu juga bisa memperparah ya, misalnya malah membuat kita merasa sangat berdosa dan lain sebagainya setiap kali expect hukuman dari Tuhan. Bagaimana sih interaksinya Pak doktrin dengan relasi kita, Pak? Itu pasti ada kaitannya ya, karena itu kita perlu mempunyai doktrin yang benar. Saya itu sangat percaya fungsinya doktrin yang benar gitu. Jadi kan kalau Kristen yang benar itu kan ya Tuhan itu apa figur yang baik ya. Jadi kan saya ini ya ciptaan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan itu mau menerima saya. Jadi Tuhan itu kan apapun yang saya ini berbuat dosa seperti apapun juga, tapi kan Tuhan itu selalu menerima saya. Jadi saya ini seharusnya merasa aman ada di Tuhan. Jadi saya itu boleh mengungkapkan perasaan saya jengkelnya juga tetap boleh datang kepada Tuhan gitu. Karena Tuhan akan selalu menerima saya. Jadi dokter itu sangat menolong sih untuk mengatasi itu. Jadi secara kognitif itu paling enggak secara kognitif itu udah diperbaiki begitu. Dan kan Calvin itu mengatakan, relasi kita dengan Tuhan itu kan akan mempengaruhi relasi saya dengan diri saya sendiri kan, dan juga relasi saya dengan diri sendiri akan mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Jadi itu akan selalu berjalan bersamaan. Dan saya percaya Tuhan itu baik sih ya. Jadi dia itu bisa tahu bagaimana caranya mengubah saya begitu. Dia bisa menghadirkan orang-orang, bisa membuat situasi gitu. Jadi dengan berjalannya waktu itu akan semakin baik. Oke. Berarti memang doktrin bisa menolong karena merubah pola pikir kita ya kalau di situ memang masalahnya kita ya. Saya Kalau ingin doktrinnya benar. Oh iya, Kak. Bisa juga ada versi doktrin yang salah soalnya ya. Iya. Saya ingin ke Bu Grace lagi nih. Bu, walaupun kan memang agama
Kristen misalnya mengajarkan cinta kasih dan lain sebagainya, tetapi komunitas agama itu belum tentu menghidupi itu seperti itu ya. Bisa saja lebih eh, menghukum kesannya ya, sehingga orang beragama itu bisa juga mendapat kesan Tuhan ini adalah Tuhan yang murka dan setiap kali siap sedia menghukum saya ya, bukan menerima saya orang berdosa ini ya. Jadi bagaimana peran komunitas itu ya Bu ya, supaya menolong di dalam relasi yang menyembuhkan ya. Oke, Eh, itu betul banget Pak. Jadi memang komunitas ini menjadi suatu eh, tools yang penting gitu ya untuk orang bisa merasakan kasih Tuhan tuh seperti apa gitu. Jadi memang tadi betul seperti yang disampaikan Pak Yo bahwa kita perlu belajar doktrin yang benar dan mencari komunitas yang punya doktrin yang benar gitu. Sehingga ketika kita masuk ke dalamnya memang kita melihat bahwa komunitas ini pun menghidupi apa yang mereka yakini dan doktrin yang benar itu, bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengampuni, tapi juga jangan lupa Tuhan itu adil. Jadi maka pasti ada konsekuensi gitu. Tapi bagaimanapun juga ya Tuhan tetap mengasihi loh, sekalipun kita berdosa gitu melalui komunitas-komunitas ini. Jadi juga menarik seperti yang Pak Yo sudah ceritakan tentang bagaimana komunitasnya itu menerima kita sekalipun kita melakukan kesalahan, bukannya menjauhi, bukannya menjudgment bahwa kamu berdosa telah melakukan ini gitu, tapi menerima dan justru merangkul, yuk apa yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya perilaku itu tidak diulangi gitu, atau mungkin hal-hal yang kamu sulit untuk berubah, yuk apa yang kita bisa bantu untuk kamu berubah menjadi lebih baik. Nah itu sangat penting sekali peran komunitas untuk membantu individu menjadi kenal yang namanya secure itu seperti apa, dan apalagi kalau komunitas keagamaan berarti itu kan merefleksikan bagaimana Tuhan yang ada di tengah-tengah komunitas itu gitu. Oke, jadi rupanya ajaran-ajaran dan bagaimana Tuhan tuh hadir di tengah komunitas menjadi ciri bagaimana komunitas itu berperilaku juga ya sebagai satu kelompok orang beragama ya. Jadi saya ingin ke Pak Yo nih, pertanyaannya adalah apakah mungkin ya Pak ya bahwa orang-orang yang misalnya katakanlah preoccupied atau dia avoidant itu mungkin merasa lebih cocok kepada denominasi atau kelompok beragama dengan ciri tertentu, itu bagaimana Pak Yo? Mungkin ya, hipotesa saya sih ke sana ya. Cuma kan nggak bisa mengatakan pasti seperti itu. Nah, itu bisa jadi ide penelitian sih. Jadi siapa mungkin yang tertarik melakukan penelitian itu bisa aja ya. Jadi denominasi tertentu itu dicek perannya mayoritas attachment-nya seperti apa gitu. Itu apakah ada Menarik. dugaan-dugaan Pak, misalnya gereja seperti yang lebih tradisional atau gereja yang cenderung karismatik atau gereja yang cenderung metodis, Wesleyan, ada dugaan-dugaan? Mungkin ya kalau yang itu kan misalnya kalau yang apa preoccupied itu kan merasa dia itu nggak layak itu kan, jadi perlu usaha lebih untuk dikasih Tuhan gitu. Jadi ya mungkin mengandalkan ya pokoknya dia itu selain percaya Tuhan Yesus ya lu melakukan usaha-usaha tingkah laku yang baik gitu. Itu mungkin ya, sekali lagi itu mungkin. Tapi lalu yang satunya yang percaya dengan anugerah itu ya entah secure atau yang avoidance. Oh, karena merasa Mungkin. ya sudah selesai, tidak Iya, perlu iya. lagi melakukan Iya, hidup yang iya. holy atau apa ya. Oke, Mm-mm. oke. Ya, jadi dugaan-dugaan yang sangat menarik mungkin memang harus diverifikasi lewat banyak penelitian ya. Terima kasih Pak Yonatan Aditya dan Bu Grace Indrawati dari Fakultas Psikologi UPH. Selamat malam. Selamat malam.